Oke, saat ini Anda sedang berada di channel Menara TC, dan dalam video kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk install ulang pada laptop Lenovo seri IdeaPad 320. Dan user mengeluhkan beberapa keluhan. Jadi karena laptopnya lemot, kemudian karena laptopnya sering mengeluarkan notifikasi error pada saat menggunakan beberapa aplikasi. Yang perlu kawan-kawan ketahui dari laptop ini bahwa laptop IdeaPad 320 ini biasanya dia mempergunakan versi GPT untuk disknya, ya. Sehingga nanti kita perlu menyiapkan flash disk dengan model GPT. Jadi beberapa kawan-kawan juga banyak yang notif ke saya, yang konsultasi ke saya bahwa sering mengalami gagal install, ya, gagal install ulang di laptop Lenovo. Nah, itu terjadi karena perbedaan versi, ya, yang di laptop ini seharusnya menggunakan GPT, tetapi flash disk yang dimiliki, flash disk bootable-nya, dia buat menggunakan MBR. Nah, supaya tidak keliru, ya, apakah kita harus menggunakan MBR ataukah GPT? Pertama, kita bisa melihat, ya, bisa mengetahui apakah kita itu harus menggunakan MBR atau GPT. Bisa kita cek dengan cara kita masuk dulu ke Start Run, ya, kita tekan tombol Windows, kemudian sambil menekan tombol R. Oke, sehingga akan masuk situ. Oke, kemudian kita ketikkan diskpart, DISKPART. Ya, jika muncul begini, di yes saja. Oke, sampai muncul seperti itu. Kemudian kita ketikkan list spasi disk. Ya, kemudian di enter. Nah, kita lihat di sini, ini adalah hard disknya dengan kapasitas 931 GB, artinya 1 tera, dan kita lihat pada kolom GPT. Nah, ternyata dia dikasih tanda bintang, artinya disk pada laptop ini atau laptop ini harus diinstal ulang juga menggunakan flash disk bootable GPT, ya. Untuk kawan-kawan yang masih belum memahami bagaimana caranya untuk membuat flash disk bootable GPT, silahkan dipelajari di dalam video saya yang sudah saya upload sebelumnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan flash disk bootable Windows 10 versi 2004 dan sudah saya buat versi GPT, gitu ya. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan install ulang, biasakan dahulu untuk mengamankan data-datanya yang berada di C, ya, di desktop. Kalau misalnya ada data seperti ini misalnya, kemudian juga pastikan data-data yang bersesuaian, ya, yang berada di dalam partisi C. Contohnya apa? Contohnya yang ada di download, kemudian yang ada di dokumen, yang ada di picture, kemudian yang ada di music, kemudian yang ada di dalam video. Nah, itu pastikan teman-teman sudah mengambil, ya, membackup. Biasakan di backup di dalam partisi selain C. Nah, di sini kebetulan saya sudah membackup datanya, saya backup di dalam partisi D. Nah, sehingga nanti kita fokusnya hanya ke partisi C-nya saja. Oke, kita lanjutkan saja, kita mulai prosesnya. Di pertama, flash disk ini saya pasangkan, ya. Saya pasangkan dulu. Belum, ya, sebelum saya masukkan, apabila kita sudah yakin bahwa laptop ini memang bervirus, maka flash disk biarkan dulu, jangan dipasangkan dulu. Berarti ini kita restart dulu, ya. Kita restart dulu. Kenapa flash disk tidak kita pasangkan langsung? Karena kondisi laptop ini bervirus.
Kalau saya pasangkan langsung maka nanti flash disk bootable-nya juga terkena virus gitu ya. Jadi ini saya restart dulu. Kemudian pada saat dia kemudian kita masuk ke dalam BIOS dengan cara menekan tombol F2. Sampai seperti ini. Yap. Kita lihat di sini, perlu kawan-kawan ketahui juga di dalam BIOS-nya laptop Lenovo IdeaPad 320 ini, bahwa ternyata di sini ada pilihan boot modenya ya, ada boot modenya legacy support dan juga ada UEFI. Artinya laptop ini mampu diinstalkan versi GPT ataupun juga bisa diinstalkan versi MBR. Namun juga perlu melihat kondisi sebelumnya ya. Kalau di sini disknya menggunakan GPT, maka mau tidak mau kita pun juga menggunakan GPT. Namun kalau sebelumnya dia menggunakan MBR, maka kita bisa mempergunakan yang legacy support. Ya, kemudian pastikan di sini karena kita akan menginstalkan menggunakan GPT, boot priority-nya ini kita pergunakan yang UEFI gitu ya. Jangan menggunakan yang legacy first. Kita gunakan UEFI. Kemudian pastikan flash disk kita sudah terdeteksi di sini. Ya. Terdeteksi USB device SanDisk, merek flash disk saya SanDisk, dan itu kita posisikan di posisi pertama, bisa dengan cara menekan F6 ya. Saya tekan F6. Nah, sehingga dia di posisi atas. Kemudian kita saving, kita save. Kita simpan. Kita tunggu prosesnya. Mohon maaf apabila videonya goyang-goyang karena saya tidak menggunakan tripod kebetulan. Nah ini adalah pilihan pertama ya, tampilan pertama. Saya menggunakan versi 2004 ya untuk Windows 10-nya. Sini kita pilih bahasa kita, bahasa yang mau kita pergunakan. Kita pilih bahasa Inggris ya. My language is English. Kemudian di enter. Kemudian untuk time currency-nya bisa kita pilih Indonesia. Saya tekan Indonesia di situ. Kemudian kita pilih next, kemudian install now. Jika diminta serial number abaikan saja, bisa kita tekan I don't have di situ. Kemudian kita setujui dulu centang lisensi term, kemudian next. Selanjutnya kita pilih custom. Nah, di proses ini kita akan melakukan proses install clean ya, clean install, sehingga partisi-partisi di atas, partisi C itu nanti akan kita clean dulu, kita kosongkan, kita delete semuanya. Kemudian kita buatkan kembali partisi C. Ingat C-nya saja. Jadi untuk D, E, dan lain sebagainya seterusnya tidak kita olah. Sehingga pastikan tadi pada saat kita sebelum masuk ke proses instalasi seperti ini, pastikan semua partisi sudah dikasih nama masing-masing ya, sudah dikasih label, misalnya data 1, data 2 gitu. Nah, di sini saya sudah menandai, di sini ada data 2 dan satunya lagi dengan kapasitas bisa kelihatan di sini 400 GB itu ya. Nah, sehingga kita bisa mengolah
Jadi semua partisi yang berada di bagian atas mulai dari 130 GB, kemudian 100 MB, 450 MB, kemudian 128 MB ini kita buang ya, kita hapus. Caranya kita klik kemudian delete ya, kemudian di OK. Oke, ini pun juga sama, delete, OK. Ingat prosesnya ya, pastikan tadi untuk partisi C, data-data yang di partisi C sudah diamankan terlebih dahulu. Dan hindari jangan sampai kita menekan partisi yang berada di bawahnya. Karena ini adalah partisi data, artinya jangan kita olah ya, jangan kita delete. Oke. Ini yang 130 GB atau partisi C-nya sudah kosong, sudah hilang. Sekarang kita buatkan baru. Kita tekan new, kemudian kapasitasnya kita biarkan standar seperti itu. Nah, pada saat pilihan seperti ini dia akan membuat partisi-partisi tambahan sesuai dengan rekomendasi dari Windows-nya. Biasanya kalau Windows 10 itu ada sistem reserved ya, yang kapasitasnya bisa jadi 500 MB, bisa jadi 450 MB. Coba kita lihat. Nah, di situ ada tambahan ya. Ada sistem reserved di sini 100 MB. Kemudian ada lagi yang sebesar 16 MB. Oke. Kemudian kita pilih partisi yang kapasitasnya 130 di sini. Untuk kapasitas bisa jadi berbeda-beda ya, tergantung dari kapasitas partisi C di laptop yang sedang kita pegang. Oke, kemudian kita pilih next. Dan di proses ini adalah proses expand ya, proses pengkopian dari flash disk ke dalam hard disknya. Untuk proses ini bisa kita biarkan. Ini akan berlangsung sekitar 10 menit ya. Kemudian nanti akan restart dan kita biarkan saja sampai prosesnya selesai. Nah, setelah mengcopy 100%, dia akan restart. Nah, jadi pada saat restart ini, flash disk sudah bisa dicopot ya. Flash disk sudah tidak kita pergunakan lagi. Jadi saya copot saja, sehingga dia akan melanjutkan proses instalasinya. Jadi tadi adalah proses mengcopy dari flash disk bootable, kemudian masuk ke dalam flash disk. Masuk ke dalam laptop. Nah, ini sudah proses melanjutkan instalasi. Oke, dia restart lagi. Ini restart kedua dan kita biarkan saja ya. Kita biarkan sampai selesai. Intinya nanti kita menunggu sampai kita itu harus mengklik ya di dalam menu-menunya nanti. Ini biasanya akan berjalan sekitar 10 menitan kalau normalnya. Oke, pada pilihan ini kita pilih Indonesia, next ya. Kita tekan yes. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita pilih US, yes. Jika ada pilihan seperti ini, skip saja.
Oke, dia mendeteksi WiFi, artinya wireless kita sudah terdeteksi, terinstall drivernya. Ini kita pilih salah satu jika emang ada yang bisa kita koneksikan. Jika belum ada, silakan pilih I don't have internet saja. Oke, jika memang ada koneksi internetnya dan kita punya koneksi, silakan pilih connect now ya. Tapi jika memang masih belum punya, silakan bisa diabaikan tadi. Misalnya saya punya koneksi internet, saya gunakan Menara TC. Nanti kita masukkan passwordnya. Oke, next. Kalaupun tidak langsung dikoneksi ke internet sebenarnya tidak masalah ya, tinggal dipilih saja I don't have. Oke, next. Oke, dia restart lagi. Ini adalah restart terakhir ya, step terakhir. Kita tunggu lagi. Oke, saya pilih setup for personal use. Oke, next. Ini akun Microsoft ya. Karena saya belum punya, kita pilih offline account saja. Oke, kemudian kita pilih next lagi. Offline saja. Limited experience saja. Dan kemudian kita kasih namanya. Misalnya saya pilih kasih nama Lenovo. Kemudian next, passwordnya kosongkan saja. Next. Oke, accept, setujui. Oke, kita pilih yes. Oke, instalasi sudah selesai, tinggal kita tunggu proses ini akan langsung masuk ke dalam Windows-nya. Proses instalasi Windows 10 versi 2004 ini memang rasanya lebih lama ya dibandingkan dengan ketika kita menginstalkan Windows 10 yang biasa, yang versi 1703 misalnya, atau apalagi kalau misalnya kita mempergunakan yang Windows 7 Potato ya, Potato Edition, itu lebih cepat proses instalasinya. Dan sebenarnya ketika kawan-kawan pengen menginstalkan di laptop-laptopnya, laptop yang lain, lihat dulu dari spesifikasinya ya. Kalau di sini karena laptop ini kebetulan yang IdeaPad 320, dia sudah menggunakan Core i5 ya, generasi ke-7, kemudian VGA-nya juga sudah menggunakan GeForce. Maka di sini kita menggunakan versi Windows 10 2004, dan kebetulan juga memang
user menginginkan menggunakan Windows 10 yang updatean terbaru begitu. Tetapi meskipun proses instalasinya dirasa lama, tetapi nanti ketika sudah masuk ke dalam Windows, ya kecepatan sama seperti Windows 10 pada umumnya. Oke, inilah tampilan dari Windows 10 versi 2004. Tinggal proses instalasi driver. Namun sebelumnya coba kita cek dulu apakah drivernya sudah ada yang terinstall ataukah memang semuanya belum terinstall. Coba kita cek. Caranya adalah kita klik kanan di dalam disk PC ya. Sekalian coba kita cek apakah kita perlu mengaktifasi atau tidak Windows-nya. Klik kanan disk PC, kemudian kita pilih properties ya. Selanjutnya kita scroll ke bagian bawah. Nah, ternyata ini sudah aktif, artinya kita tidak perlu mengaktifasi lagi gitu ya. Oke, kemudian kita cek drivernya sekarang. Caranya klik kanan disk PC, kemudian kita pilih manage, kemudian kita tunggu prosesnya. Kita akan melihat driver pada bagian device manager. Nah, kita lihat di dalam device manajernya ini. Oke, nah ternyata di sini kita perlu menginstal driver ya. Kita perlu menginstalkan driver di sini. Coba kita cek driver apa saja yang perlu diinstalkan di sana nanti. Display apakah sudah terinstall. Nah, display ini masih Microsoft Basic Display ya, berarti VGA masih belum terinstall. Kemudian kita lihat di sini ada 3D Video Controller, ini kan berarti VGA-nya ya. Kemudian driver-driver yang lain. Oke, selanjutnya tinggal kita instalkan driver saja. Kalau instalasi driver, saya menyarankan teman-teman menggunakan driver pack solution ya. Driver pack solution juga perlu koleksi beberapa versi. Kalau saya biasanya menyediakan 3 versi 15.8, kemudian versi 17 ya. Jadi 3 versi itu supaya bisa saling melengkapi. Oke, demikian tutorial kali ini untuk proses instalasi Windows 10 versi 2004 yang kita terapkan pada laptop Lenovo IdeaPad 320. Semoga menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.